Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Putri Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan dengan berupa video mengenai anak kesulitan belajar itu seperti apa sih, karakteristik, definisi, klasifikasi. Berikut videonya. Untuk pendahuluan ada profil, penyebab, klasifikasi, dan karakteristik. Yang pertama ada profil anak dengan kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu learning disability. Terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat karena learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan. Sehingga terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. Saya akan menambahkan beberapa informasi selain yang dari saya jelaskan sebelumnya. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di ilmu kedokteran, ilmu pendidikan, maupun ilmu psikologi. Kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam suatu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencangkup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran ataupun tulisan. Gangguan tersebut mungkin menambahkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, maupun berhitung. Yang selanjutnya ada penyebab dari anak kesulitan belajar. Penyebab utama kesulitan belajar atau learning disabilities adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama problema belajar atau learning problem adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengolahan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan, penguatan atau reinforcement yang tidak tepat. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan disfungsi neurologis yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan belajar. Di antara lain ada faktor genetik, luka pada otak karena trauma fisik, ataupun karena kekurangan oksigen di saat melahirkan, biokimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna dalam makanan, pencemaran lingkungan, gizi yang tidak memadai, dan pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan bagi perkembangan anak. Selanjutnya ada klasifikasi anak kesulitan belajar. Membuat klasifikasi anak kesulitan belajar itu tidak mudah, karena kesulitan belajar merupakan sekelompok kesulitan belajar yang heterogen. Secara garis besar, kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities, dan yang kedua adalah kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities. Meskipun beberapa kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan sering berkaitan dengan kegagalan dalam pencapaian prestasi akademik, hubungan antara keduanya tidak terlalu jelas. Menurut Ross, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencangkup gangguan motorik dan gangguan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan juga kesulitan belajar dalam penyelesaian perilaku sosial. Menurut Ross, kesulitan belajar banyak disebabkan oleh adanya gangguan perkembangan dari penggunaan dan mempertahankan perhatian yang selektif. Selanjutnya ada karakteristik anak kesulitan belajar. Menurut Gargiulo tahun 2004, selama bertahun-tahun orang tua, pendidik, dan profesional lainnya telah mengidentifikasi beragam karakteristik yang terkait dengan ketidakmampuan belajar. Salah satu profil yang paling awal yang dikembangkan oleh Clements pada tahun 1966 mencangkup 10 atribut yang sering dikutip, diantaranya hiperaktif, impulsif, gangguan persepsi motorik, gangguan ingatan dan berpikir, dan labilitas emosional. Itu hanya 5 di antara 10 atribut yang sering dikutip.
Hampir 35 tahun kemudian, Lerner pada tahun 2000 mengidentifikasi 9 karakteristik pembelajaran dan perilaku individu dengan ketidakmampuan belajar, seperti gangguan perhatian, kesulitan membaca, kemampuan motorik yang buruk, kesulitan bahasa tertulis, kesulitan bahasa lisan, defisit keterampilan sosial, defisit proses psikologis, gangguan kuantitatif, dan masalah pemrosesan informasi. Menurut Gargiulo tahun 2004, tidak semua siswa dengan ketidakmampuan belajar akan menunjukkan karakteristik ini, dan banyak siswa yang menunjukkan perilaku yang sama dan cukup berhasil di kelas. Memahami karakteristik anak-anak dengan ketidakmampuan belajar sangatlah penting sebagai pendidik masa depan dalam mengembangkan intervensi rujukan, dalam membuat rujukan yang tepat, dan dalam mengidentifikasi strategi adaptif dan intervensi yang efektif, menurut Smith et al. Tahun 2004. Memahami karakteristik anak-anak dengan ketidakmampuan belajar sangatlah penting sebagai pendidik masa depan dalam mengembangkan intervensi prarujukan, dalam membuat rujukan yang tepat, dan dalam mengidentifikasi strategi adaptif dan intervensi yang efektif, menurut Smith et al. Pada tahun 2004. Gimana nih penjelasan dari aku? Udah jelas belum? Apa nambah wawasan kalian tentang anak dengan kesulitan belajar? Nah, kalau misalnya kalian terbantu dengan videoku kali ini dan menambah wawasan kalian, bisa tekan tombol like-nya. Terima kasih ya. Dah, sekian aja sih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di lain video.